Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, nikmat kesempatan, nikmat waktu, nikmat taufik wal hidayah, dan juga nikmat yang terbesar, nikmat iman wal Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia, bulan yang mulia. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan keluarganya, sahabatnya, dan kita semua umatnya. Mudah-mudahan di dunia kita bisa berziarah ke makam Rasulullah dan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dan masuk ke dalam surganya bersama Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin, alhamdulillah kita niat iktikaf di masjid yang mulia ini dari kita awal tadi duduk sampai nanti selesai. Mudah-mudahan iktikaf kita ini menghapus segala dosa dan kesalahan kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kita niat i'tikaf selama masih ada di dalam masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, saya membahas kaitannya dengan bulan suci Ramadan yang mungkin sudah banyak dibahas. Teman di sini kita mudah-mudahan bisa dan bisa menghatapkan ayat yang berkaitan dengan puasa dan bulan suci Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah 183 sampai akhirnya itu 186. Ini kalau bisa sampai jam 7 sanggup. Saya tidak sanggup. Panjang ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Quran banyak memanggil orang yang beriman. Ada manusia, ya ayyuhan nas, ada orang-orang kafir, ada orang-orang munafik, ada orang-orang yang banyak dosanya, ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini panggilan-panggilan sayang dari Sang Pencipta kepada hambanya, itu hanya orang-orang yang beriman. Maka yang diajak untuk melakukan amalan setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu adalah amalan-amalan istimewa. Ya apa? Amalan istimewa. Makanya harus kita perhatikan mana ayat-ayat yang berkaitan dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, sholawatlah, karena sholawat itu penting bagi kita manusia, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, bertasbihlah, ingatlah kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah perbuatan dosa. Ini orang yang beriman diajak. Nah, ini yang ayat 183 ini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan, ay furidu,
diwajibkan atas kalian puasa. Jadi di sini nggak disebut siapa yang mewajibkan, jadi nggak disebut subjeknya, hanya objeknya kita orang yang beriman diperintahkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena amalan puasa ini amalan istimewa. Seandainya Allah Tuhan kita atau Tuhan tidak memerintahkan untuk berpuasa, manusia akan memaksakan dirinya untuk mengamalkan ibadah puasa. Jadi kalau ada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh yang dianggap suci dari dia memerintahkan puasa, dia akan puasa. Jangankan Allah pencipta kita yang mewajibkan kita puasa, itu dokter kalau kita mau dioperasi suruh apa ya? Puasa ya, dari jam 8 sampai jam 8 pagi. Mau periksa darah aja suruh puasa, bayangin. Dan kita taat. Tapi ada orang yang diperintahkan oleh Allah untuk puasa, dia nggak puasa. Lebih taatnya kepada dokter. Ini jangan rokok, dia udah nggak merokok lagi ya. Dia jangan minum gula, dia nggak minum gula lagi, kuat. Ini diperintahkan amalan yang istimewa, lebih daripada perintah yang lainnya, manusia, raja dan sebagainya, yaitu adalah amalan puasa. Asyam artinya menahan diri dari yang membatalkan puasa, dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Jadi dari makan, minum, berhubungan suami istri, dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Jadi batasannya itu aja, nggak sampai 24 jam. Di dalam kitab tafsir Mahlabib Al-Munir, Syekh Nawawi Al-Bantani itu menegaskan bahwa apabila kita mampu menahan makan, minum, dan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, harapannya kita mampu menahan dari yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang diharapkan itu bisa kita tahan, karena kebutuhan yang pasti kita lakukan setiap saat itu makan, minum. Jadi kalau kita nggak puasa nih, itu makan dulu kita. Betul Bapak? Di jam 7 makan nasi uduk, gorengan, lontong. Kan jam 10 kopi, roti. Kalau kita seminar nggak ada kopi break, wah ngomel. Itu harus ada kopi break itu. Nanti jam 12 makan lagi. Nanti jam 3 ada kopi break lagi. Roti lagi, ngopi lagi, ngopi terus dah. Apalagi yang doyan kopi gitu. Jadi ini puasa amalan sekali lagi istimewa. Jadi banyak manfaat yang didapat oleh manusia apabila menjalankan ibadah puasa. Jadi puasa nanti kita jelaskan lebih jauh lagi bagaimana ini manfaat puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi sebelum Nabi Muhammad dan umatnya itu orang-orang terdahulu sudah puasa. Ada yang puasanya 3 hari dalam 1 bulan. Orang Yahudi puasanya 40 hari. 40 hari. Kalau 3 hari 1 bulan berarti 36 hari 1 tahun. 40 hari orang Yahudi. Ada penyembah bintang itu puasa 4 hari 1 bulan. Jadi penyembah berhala aja puasa. Nah, ini ada orang Islam umat Nabi nggak puasa. Nah, ini. Karena bulan puasa itu banyak orang setengah badan. Setengah badan tahu ya? Jadi kakinya kelihatan, badannya nggak kelihatan. Di warteg-warteg. Tapi di sini nggak ada nih. Amin. Warteg-warteg itu setengah badan semua, kakinya ada, badannya enggak. Jadi Nabi Muhammad umatnya nggak puasa, padahal orang-orang dahulu itu penyembah berhala. Agama Mesir kuno itu mewajibkan kepada umatnya puasa tertentu. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu pasti kalau benar puasanya pasti menjadi orang yang bertakwa. Nah, cuman sebelum saya lanjutkan ayatnya, ini puasa kita menahan dari yang membatalkan puasa dan juga yang membatalkan pahala puasa. Apa saja yang membatalkan? Yang pertama al-kizib, bohong. Ini yang bahasa bohong-bohong udah deh, jangan ngomong. Sebab kalau dia ngomong 100 kata, ntar keselip bohong. Atau bohong melalui media sosial. Misalnya tadi ngeliat tawuran enggak? Ngeliat, padahal kagak lihat. Dia melihat aja, itu bohong juga. Jadi kita hindari sebisa mungkin ini kalimat yang berpotensi merusak pahala puasa kita. Jadi mengurangi, bahkan bisa hilang itu puasa kita pahalanya. Jadi sayang. Yang kedua al-ghibah, ngomongin orang, ngomongin bensin, bensin Pertalite, Pertamax, itu lagi banyak tuh ngomongin di mana-mana. Jadi itu bisa mungkin kita nggak ngomongin deh, udah urusannya sono-sono deh. Kita belinya Pertalite gitu deh. Amin. Yang ketiga namimah, adu domba. Yang keempat sumpah palsu. Ini sumpah palsu biasanya banyak di pasar induk. Demi Allah nih baru datang tadi pagi, padahal datangnya kemarin. Udah bohong lah tuh. Bohong juga, sumpah palsu juga, hilang puasanya. Makanya orang di pasar itu bisa jadi wali. Bahkan di atas yang wali siddiqin itu apabila dia jujur. Inna tujar ma'as siddiqin. Sesungguhnya orang yang pedagang yang jujur dia bersama siddiqin. Siddiqin di bawah Nabi Muhammad SAW, di bawah para nabi dan rasul. Syaratnya dia jujur. Nah, ini berat makanya karena amalannya juga berat. Dagang ini baru turun tadi pagi ini, bagus menurut tahunnya di bawahnya banyak yang bonyok. Ini bonyok kita beli, kita itu jamaah kita. Kalau kita beli udah pilihin deh yang bagus, itu suatu super semua. Kita lihat di atasnya emang super. Setelah bawa 3 kilo bonyok, 3 kilo nggak bisa dimakan dan sebagainya. Jadi orang yang sumpah palsu menghilangkan pahala puasa. Yang kelima an-nazrah bis-syahwat, lihat dengan syahwat. Maka sebisa mungkin kita kurangi, kalaupun kita tinggalkan itu namanya media sosial. Amin ya rabbal alamin. Nanti ada ayatnya yang berkaitan dengan puasa ini, itu disebut bulannya, bulan Ramadan. Itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an la'allakum tattaqun. Orang yang puasanya benar pasti dia akan menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Kalau orang muda bertakwa, insya Allah dijamin semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya akan bahagia, hidupnya akan tenang, rezekinya akan mengalir, anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Mau gak lu? Mau semuanya. Makanya kita kejar ini derajat takwa, insya Allah Allah akan jamin semuanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Jadi kita bukannya enggak ada masalah, semua ada masalah. Ada masalah. Tapi orang yang bertakwa itu dengan indahnya akan diberikan jalan di luar nalar manusia. Wa yarzuqhu, diberikan nikmat rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang enggak diduga-duga. Bayangkan itu bagaimana orang yang bertakwa itu akan dijamin semua permasalahan hidupnya. Jadi kalau kita ini hidup di dunia sebenarnya itu kalau mau bahagia udah kita kerjakan semua perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, insya Allah hidup kita akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak gak kalau diurus?
enak kalau diurus kita mau ini tahu ada, mau duit tahu ada, betul apa? Dan lain sebagainya. Dan yang kedua, orang yang bertakwa ini itu dijamin akan dihapus segala dosanya. Jadi yang menyebabkan semua keruwetan hidup kita itu dosa. Jadi dosa ini membuat ruwet, tahu ruwet dulu ada ruwet. Jadi yang membuat ruwet adalah dosa. Makanya puasa ini, nah nanti kita bahas tentang kalimat Ramadan. Jadi Ramadan ini adalah bahasa Arab yang artinya Ramadan itu panas terik, sangat luar biasa, sehingga membakar yang ada di bawahnya. Jadi kalau ada matahari ini kalau di Mekah Madinah paling terang panas-panasnya itu bulan Juli itu orang nggak kuat di bawahnya. Walaupun 2 menit 3 menit nggak kuat. Saya pernah juga itu puasa Ramadan, itu lagi umroh lalu sholat Jumat, kebetulan dapat di jalanan karena terlambat, padahal nggak terlambat karena jam 3 jam sebelumnya atau udah penuh. Nah kita datang jam 11 ya udah, karena akhirnya kita melimpir ke hotel karena adem. Pas sholat semuanya di jalanan karena di situ mataharinya masih dihalangi oleh hotel. Pas sudah rokat kedua di atas itu panasnya, saya kira saya doang yang ngerasain. Panasnya kagak kuat tadi. Kebetulan imamnya Imam Sudais, alhamdulillah bacanya inna a'toina. Itu Imam Sudais tahu juga tuh. Alhamdulillah inna a'toina, bukan sabihis atau yang panjang. Apa kulhu? Bayangin, apa kulhu Allah. Assalamualaikum, assalamualaikum, semua pada kabur. Gak kuat saking panasnya. Nah, itu namanya Ramadan. Ramadan artinya membakar. Nah, orang yang masuk bulan Ramadan itu Allah mengharapkan semua dosa-dosanya itu yang bergerak dalam hatinya dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diberikan hadiah istimewa bagi umat Nabi yang banyak dosanya ini, kita semuanya masuk Ramadan agar dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita duduk di sini zikir, kita duduk iktikaf, itu dihapus. Udah puasa dan juga melakukan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidurnya aja apa? Ibadah. Walaupun ini hadis doi dan sebagainya, tapi bagi orang yang sering bohong, bagusan tidur. Jadi kalau gua nggak tidur, bohong nih, bikin gua tidur. Atau orang yang sering melihat ke sono kemari, nah orang kayak gini bagusnya tidur. Tapi kalau jamaah jangan tidur. Kalau jamaah nih ahli sholat semua nih. Amin ya Allah. Nah, jadi tidur itu bagi orang yang sering maksiat atau yang sering buat keonaran. Jadi kalau ada preman tidur, biarin aja. Ini kalau misalnya dia dibangunin, ada aja yang dilakukan gitu. Ini itu sebagai atau yang diomongin malah mengurangi pahala puasa. Jadi tidur ini akan naumus shaim ibadah. Di puasanya orang yang tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Jadi tidurnya orang yang banyak dosanya atau yang kalau melek dia pasti bohong, gosip dan sebagainya.